Bab 1 Alasan Hidup. Apa-apaan ini? Dalam gerbong kereta mewah, tampak seorang pemuda tampan sedang marah. Pemuda itu memiliki rambut hitam bagai tinta, iris mata yang berbeda, dengan warna ungu di sebelah kiri dan emas di sebelah kanan, dan kulitnya putih pucat. Tetapi bukan hanya itu yang membuatnya berbeda. Ada dua tanduk hitam mengarah ke depan di kepala pemuda itu. Tanduk itu tampak indah, seolah terbuat dari kristal hitam. Namun di dalam kereta, bukan hanya dia yang terlihat berbeda. Di dekat pemuda itu, ada seorang gadis cantik dengan kulit putih pucat. Rambutnya berwarna perak, sedangkan iris matanya merah bagai rubi. Telinganya juga runcing, berbeda dari telinga manusia biasa. "Tuan, harap tenang," ucap gadis itu dengan nada sopan. "Bagaimana bisa aku tenang? Kali ini mereka sudah keterlaluan." Pemuda itu tampak tidak senang. Menarik napas panjang, dan mencoba menenangkan diri. Setelah hanya dalam beberapa napas, ekspresinya kembali tenang. "Paling tidak, sekarang aku punya lebih banyak kebebasan." Pemuda itu memikirkan sisi positif dari kejadian yang menimpanya. Identitas pemuda itu sangat spesial. Namanya adalah Hugo Dawnbringer, pangeran ke-8 dari Kekaisaran Black Sun. Selain itu, dia juga memiliki identitas lain. Hugo Dawnbringer, atau pemuda yang kerap dipanggil Hugo itu, adalah seorang reinkarnator. Apa yang dipikirkan para reinkarnator? Menjadi yang terkuat. Mendapatkan cinta sejati. Petualangan yang mendebarkan. Hugo bukan orang seperti itu. Lahir sebagai pangeran sebuah kekaisaran besar di benua iblis, banyak hal yang didapatkan oleh Hugo. Namun, dia tidak terlalu terobsesi dengan kekuasaan. Bisa hidup nyaman, aman, dan santai adalah tujuan hidupnya. Intinya, dia ingin menjadi pengangguran yang sukses. Dalam 15 tahun masa hidupnya, dia menyandang gelar Useless Prince. Ketika para saudara dan saudarinya pergi ke medan perang, atau bagi yang muda, belajar dan berlatih dengan giat, Hugo melakukan hal lain. Berbelanja royal, bersenang-senang, lalu bersantai dan tidur. Dia benar-benar hanya melakukan pemborosan. "Aku hanya ingin hidup dengan tenang dan damai." Apa yang salah dengan itu? Ucapannya yang seperti itu membuat kaisar marah. Belum pernah dalam sejarah Kekaisaran Black Sun, ada pangeran seperti itu. Pangeran kelima, meski tidak berbakat, dia berusaha sebaik mungkin dan bekerja keras melebihi saudara serta saudari lainnya. Sedangkan pangeran ke-8 ini, dia benar-benar membuat sang kaisar sakit kepala. Bukan hanya sang kaisar, bahkan permaisuri ketiga, Ibu Hugo, benar-benar putus asa. Wanita cantik itu banyak menangis karena putranya yang tidak berguna. Dia mencoba berbagai macam cara untuk meyakinkan putranya, tetapi hasilnya nihil. Cara hidup pangeran ke-8 yang luar biasa, benar-benar tidak terhentikan. Pada ulang tahun ke-15, kaisar akhirnya memutuskan untuk memberikan sebuah wilayah kepada putranya untuk diurus. Dengan kata lain, kaisar menendang Hugo keluar dari istana kekaisaran. Karena usia 15 tahun dianggap sudah dewasa, maka hal itu cukup untuk menjadi alasan. Tentu saja, wilayah yang diberikan kepada Hugo adalah area yang sangat luas dan relatif aman. Meski mengusir Hugo, kaisar masih sangat menyayanginya. Hanya saja, dia tidak ingin melihat putranya merusak pemandangan dan membuatnya sakit kepala. Jika putranya ingin bermalas-malasan sampai mati, paling tidak dia tidak perlu melihatnya setiap hari. Paling tidak, ada tempat yang aman dan nyaman. Hugo bergumam sambil memejamkan mata. "Apa Anda merasa tidak nyaman, Tuan? Ada yang bisa saya bantu?" "Tidak perlu." Hugo membuka mata, lalu menoleh ke arah gadis yang duduk di dekatnya. Gadis cantik itu adalah budak yang dibelinya pada hari ulang tahunnya yang ke-10. Namanya Camelia, gadis itu adalah seorang dampir. Dampir dianggap sebagai setengah vampir. Vampir itu sendiri, sebenarnya memiliki derajat tinggi di antara klan iblis. Namun sebaliknya, dampir dianggap makhluk kotor yang tidak disukai oleh para iblis. Alasannya sederhana, karena mereka setengah manusia. Dalam ras iblis, kemurnian sangat dijaga, khususnya untuk para bangsawan. Ras yang setengah-setengah sangat tidak diterima. Jangankan di benua iblis, di benua manusia pun sama. Mereka hampir tidak bisa diterima. Namun Hugo adalah seorang reinkarnator, dan tidak peduli hal-hal semacam itu. Awalnya, banyak orang yang tidak puas karena seorang pangeran memilih dampir sebagai seorang budak. Namun apa daya, mereka juga tahu kalau ada yang salah dengan kepala pangeran ke-8 ini. Bukan hanya orang luar,
para saudara laki-laki Hugo juga sempat menegur pemuda itu. Untuk wajah para pangeran, mereka menyarankan Hugo untuk memilih seorang Dark Elf, Demon, atau Succubus sebagai budak. Namun Hugo menolak dengan keras karena suatu alasan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa diam. Berapa lama lagi kita sampai tujuan, Camelia? Kurang lebih, kita akan sampai dalam 2 hari Tuan. Pada akhirnya, kita memerlukan waktu kurang lebih 8 hari untuk perjalanan. Ini sudah menggunakan rute tercepat. Hugo menghela napas panjang. Melihat keluar jendela samping, Hugo sedikit terkejut dengan pemandangan di sekitarnya. Dia segera membuka jendela kecil di depan gerbong dan berkata kepada kusir. Kusir, kenapa kita menuju selatan? Bukankah rutenya salah? Maafkan hamba, pangeran. Hamba ini hanya menyelesaikan tugas. Ngomong-ngomong, kita akan sampai di kota Black Lily dalam 3 atau 4 hari. Kusir itu berkata dengan ekspresi sopan. Kota Black Lily. Bukankah itu dekat dengan perbatasan selatan? Gumam Hugo dengan ekspresi serius. Bukankah itu memang wilayah yang segera Anda miliki, pangeran? Melihat kusir yang bingung, Hugo menyadari sesuatu. Dia langsung menoleh ke Camelia. Cari dokumen tentang pemindahan kekuasaan serta kepemilikan wilayah yang diserahkan oleh ayah kepadaku. Baik Tuan. Setelah beberapa saat, Camelia memberikan sebuah perkamen yang terbuat dari kulit demonic beast. Membuka perkamen, mata Hugo menyipit. Di sana tertulis dengan indah, segala sesuatu tentang kepemilikan wilayah dan semacamnya. Namun, wilayah yang menjadi kepemilikannya, berbeda dari sebelumnya. Melihat perkamen itu, senyum buruk muncul di wajah Hugo. Dengan kota Black Lily sebagai pusatnya, dia memiliki wilayah luas di bagian paling selatan Kekaisaran Black Sun. Alasan pemuda itu tersenyum buruk, bukan karena wilayahnya menjadi miskin atau semacamnya. Justru kebalikannya. Wilayah itu sangat subur dan kaya. Sebagai perbatasan wilayah selatan Kekaisaran Black Sun, tempat itu sangat subur, bahkan tidak berbatasan dengan kerajaan atau kekaisaran lain. Alasannya sederhana, tempat itu dekat dengan 2 wilayah kaya, Blackwood Forest dan Black Cloud Mountains. Menurut buku yang dia baca, sebelah selatan Black Cloud Mountains adalah lautan luas. Memang benar, kedua tempat itu sangat kaya dan memiliki berbagai tumbuhan serta mineral langka. Hanya saja, tempat itu sangat berbahaya. Dari hasil pendapatan bulanan wilayah, di Kekaisaran Black Sun, selain Royal Capital, hampir tidak ada yang bisa menyaingi calon wilayah milik Hugo itu. Namun, wilayah itu juga terkenal karena dekat dengan 2 tempat berbahaya, serta orang-orang yang sulit diatur. Bagus. Sangat bagus. Orang-orang itu sekarang mulai mencoba menyingkirkan Kuya. Ekspresi Hugo menjadi dingin. Apa yang dia maksud dengan orang-orang itu, tentu saja 2 ibu tiri serta pangeran lainnya. Karena mereka tidak ingin dia mencampuri urusan perebutan tahta, mereka benar-benar mengirimnya ke wilayah berbahaya, untuk memakamkannya di sana. Mata pemuda itu memancarkan kilau dingin. Aku, Hugo Dawnbringer, menerima tantangan kalian. Bab 2 sampai di kota. Tuan. Apakah Anda baik-baik saja Tuan? Mendengar suara Camelia yang khawatir di telinganya, Hugo tersadar dari lamunannya. Dia menoleh ke arah gadis cantik itu, lalu tersenyum misterius. Tidak apa-apa, Camelia. Aku hanya senang karena mendapat wilayah yang beberapa kali lebih kaya daripada wilayah sebelumnya. Sebagai budak sekaligus pelayan yang mengurus kehidupan sehari-hari Hugo, Camelia tahu kalau tuannya sedang marah. Karena ia sering mengerjakan tugas milik tuannya, ia juga tahu, kalau tempat yang mereka tuju itu berbahaya. Gadis itu menatap Hugo dengan ekspresi serius. Saya akan melindungi Anda Tuan. Mendengar janji Camelia, senyum dingin Hugo melembut. Dia meletakkan tangannya di atas kepala gadis itu, lalu mengelus rambutnya. Kalau begitu, aku akan mengandalkanmu Camelia. Baik Tuan. Meski mengatakan demikian, Hugo sendiri tidak terlalu memperdulikan hal itu. Sebagai reinkarnator, tentu saja dia memiliki rencananya sendiri sejak kecil. Sejujurnya, pemuda itu telah menutupi bakatnya sendiri. Hugo mengetahui tingkatan kekuatan yang ada di dunia ini. Tingkat kekuatan dibagi dari level 1 sampai 9. Level 1 dan 2 dianggap sebagai iblis tingkat rendah. Level 3 dan 4 dianggap sebagai iblis tingkat menengah. Level 5 dan 6 dianggap sebagai iblis tingkat tinggi. Level 7 disebut iblis kelas raja. Level 8 disebut iblis kelas kaisar. Sedangkan level 9, itu disebut kelas demigod. Dalam setiap level, juga dibagi menjadi 3 tahap,
yaitu tahap awal, menengah, dan akhir. Selain itu, dari yang Hugo ketahui, sulit bagi seorang iblis untuk menembus pembatas level. Seperti dari level iblis tingkat rendah ke menengah, dari menengah ke tinggi, dan seterusnya. Namun, menembus dari tingkat tinggi ke alam raja, itu dikatakan sangat sulit. Kebanyakan bangsawan iblis terjebak di sana. Kenapa Hugo mengatakan sebagian bangsawan? Tentu saja karena kebanyakan iblis biasa bahkan sulit untuk naik dari tingkat menengah ke tingkat tinggi. Selain membutuhkan banyak nutrisi, latihan, dan semacamnya, ada hal yang dianggap sangat penting oleh para iblis. Hal itu adalah bakat dan kemampuan bawaan. Kemampuan bawaan adalah sebuah kemampuan yang terlahir bersama iblis. Orang yang paling mengetahui kemampuan bawaan adalah iblis itu sendiri. Banyak jenis kemampuan bawaan dari yang sangat kuat, sangat aneh, sampai yang tidak berguna. Sebagai contoh, ada kemampuan bawaan yang disebut shadow control. Kemampuan bawaan itu meningkatkan afinitas pemilik kemampuan pada sihir bayangan dan kegelapan. Ada juga kemampuan bawaan seperti Marsh Semil. Kemampuan yang membuat pemilik memancarkan aroma busuk dan mengganggu lawan. Kemampuan yang dianggap tidak berguna. Menurut Hugo sendiri, tidak ada kemampuan bawaan yang tidak berguna. Itu tergantung kepada penggunanya. Dia pernah membaca buku tentang kesatria iblis yang sangat luar biasa. Buku itu dipinjamkan oleh Pangeran Kelima untuk menyemangatinya. Dalam buku tersebut, dikisahkan tentang iblis yang memiliki kemampuan bawaan hardening. Sesuai namanya, kemampuan itu bisa digunakan untuk mengeraskan kulit. Tentu saja, hanya sedikit mengeraskan. Namun di tangannya, setelah perjuangan dan latihan yang panjang, kemampuan sepele itu menjadi sangat mengerikan. Ia bisa menangkis senjata dan menangkis sihir. Orang itu menjadi sangat kuat, seolah menjelma seperti senjata berjalan. Luar biasa, mungkin kata yang pantas untuk menggambarkannya. Dalam ras iblis, selain ada berbagai kemampuan bawaan, terkadang juga ada kasus aneh. Jika biasanya iblis memiliki satu kemampuan bawaan, ada juga yang memiliki dua. Tentu saja, itu sangat jarang. Sedangkan 3 atau lebih, itu hanya ada dalam legenda. Kebetulan, Hugo juga memilikinya. Lebih tepatnya, ia memiliki 3 kemampuan bawaan. Kemampuan bawaan pertama disebut Eye of the Lord. Dalam legenda, itu sudah diibaratkan sebagai mata dewa. Fungsinya adalah untuk melihat kemampuan bawaan lawan, statistik, dan berbagai macam informasi tentang hampir seluruh benda. Kemampuan bawaan kedua disebut Arcana Lord. Disebutkan kalau leluhur Hugo dari kerajaan Black Sun adalah seorang fallen angel, yaitu Lucifer. Sebagai inkarnasi salah satu 7 dosa besar kebanggaan, Arcana Lord memiliki kemampuan untuk menggunakan segala jenis sihir. Artinya, penggunanya memiliki kemampuan semua afinitas elemen sihir. Kemampuan bawaan ketiga atau yang terakhir, disebut Devor. Ibu Hugo adalah keturunan dari kekaisaran lain. Leluhur mereka disebut sebagai Beelzebub. Sebagai inkarnasi salah satu 7 dosa besar glutoni, Devor memiliki kemampuan menyerap hampir semua jenis makhluk hidup dan mengubahnya menjadi energi untuk memperkuat tubuh. Dengan kata lain, itu adalah tubuh yang sangat kuat, bahkan melebihi hardening dalam cerita. Memiliki 3 kemampuan legendaris dari leluhurnya, Lucifer dan Beelzebub, Hugo sama sekali tidak bodoh. Apalagi, dia adalah seorang reinkarnator. Pemuda itu tahu kalau dirinya memiliki potensi untuk berada di puncak dunia ini. Ya, baru potensi. Alasannya menyembunyikan diri sebagai pangeran tidak berguna juga karena ini. Apa yang terjadi jika kaisar tahu kalau dirinya memiliki bakat yang begitu luar biasa? Tentu saja ia akan bangga dan mengangkatnya sebagai putra mahkota. Hanya saja, apakah itu baik untuk Hugo? Jawabannya jelas tidak. Sebagai anak kecil yang sangat berbakat, pasti para ibu tiri cemburu dan mencoba berbagai cara untuk menghabisinya. Setelah dia mati, kaisar pasti akan marah. Tetapi kemudian, ia juga akan memaafkan istrinya. Karena mayat seorang jenius tidak bisa dianggap lagi sebagai jenius, atau harapan masa depan kekaisaran Black Sun. Itu hanya kemungkinan pertama. Bahkan jika para ibu tiri tidak membencinya, bagaimana dengan kekaisaran atau kerajaan lain? Melihat calon musuh potensial, mereka pasti memburunya bahkan sampai ke ujung dunia. Tidak mengizinkannya berkembang, maka dia pasti akan mati muda. Jalan satu-satunya adalah menutup diri dan bertindak sebagai sosok tidak berguna, agar orang-orang itu tidak waspada pada dirinya. Tentu saja, Hugo masih memanfaatkan berbagai kesempatan. Dia juga dianggap sebagai pemboros karena pilih-pilih makanan,
dan sering membelanjakan uang untuk makan enak. Makan enak, tentu saja dibuat dari bahan berharga seperti daging demonic beast serta berbagai tumbuhan langka. Hal seperti itu sangat berguna untuk memperkuat tubuhnya. Khususnya karena efek Devor, bisa dibilang, Hugo bisa naik level hanya dengan makan. Sedangkan untuk latihan sihir, dia akan melakukannya di kamar saat sendirian. Dengan Eye of the Lord, pemuda itu akan memastikan lebih dulu kalau tidak ada orang yang mengawasinya. Baru setelah itu, dia mulai berlatih mengendalikan mana, dan juga berlatih sihir. Untuk buku sihir sendiri, Hugo sering pergi ke perpustakaan kekaisaran dan mengambil banyak buku sekaligus. Karena kebanyakan iblis memiliki satu atau dua afinitas sihir, tidak ada yang curiga saat dia mengambil buku sihir dari berbagai jenis elemen sihir. Mungkin di mata orang lain, dia hanya ingin mencari buku yang akan dibaca ketika bersantai. Paling-paling, mereka akan merasa kasihan pada buku yang mungkin digunakan untuk alas cangkir tehnya Hugo. Terlebih lagi, Hugo meminjam buku hanya dalam satu malam. Orang-orang mengira, kalau dirinya tidak mungkin menghafal semuanya. Tentu saja mereka salah, karena dengan Eye of the Lord, dirinya hampir memiliki memori foto. Mampu mengingat, hampir semuanya dalam sekali lihat. Alasan Hugo bertindak sembunyi-sembunyi selain takut akan dihabisi, dia juga menyadari hal penting lainnya. Tidak ada di dunia ini yang bisa diandalkan kecuali kekuatannya sendiri. Bukannya dia tidak mempercayai ayah, ibu, dan orang-orang yang terlihat menyayanginya. Hanya saja dia ingin merasa aman di mana saja dan kapan saja. Tentu saja, Hugo sesungguhnya tidak memperdulikan tahta kekaisaran. Namun, siapa yang akan percaya kepadanya? Seperti sekarang, bahkan setelah bertindak sebagai pangeran pemalas yang tidak menginginkan tahta, masih ada orang yang tidak menyukainya. Dia benar-benar dikirim keluar istana untuk mati. Hanya saja mereka tidak tahu, kalau yang dilakukan Hugo selama 15 tahun kehidupannya, sebenarnya tidaklah sia-sia. Memikirkan rumitnya situasi dalam istana, Hugo diam-diam menghela napas panjang. Dia bersyukur bisa keluar dari tempat itu. Namun dia juga agak khawatir, karena akan menghadapi berbagai bahaya yang tidak diketahui. Hidup ini benar-benar sulit, gumam Hugo sambil menggeleng ringan. Pemuda itu hanya bisa menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan di depannya. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu saja. 4 hari berjalan dengan lancar, Hugo akhirnya sampai di kota Black Lily. Bab 3 Kota Black Lily. Akhirnya kita sampai. Melihat gerbang raksasa yang menuju kota, ekspresi Hugo tampak rumit. Bukannya dia tidak senang. Hanya saja, dia merasa ini terlalu berlebihan. Ketika melihat seluruh wilayahnya dari peta yang dia bawa, Hugo merasa, kalau sikap orang-orang di istana berlebihan. Wilayah yang dia miliki, sama atau sedikit lebih luas daripada milik Marguis. Hal semacam itu pasti menarik banyak masalah. Dalam kekaisaran, ada 3 jenis bangsawan. Pertama, tentu saja keluarga kekaisaran. Kedua, ada bangsawan tinggi yang meliputi Duke, Marguis, dan Count. Terakhir, ada bangsawan kelas bawah, yaitu Viscount dan Baron. Setiap bangsawan memiliki wilayahnya sendiri. Bahkan bangsawan tinggi juga diberi hak istimewa, yaitu mengangkat bangsawan lain di bawahnya. Namun, gelar bangsawan yang diangkat, hanya berguna di daerahnya masing-masing. Contohnya, Marguis A. mengangkat seorang Viscount. Viscount itu adalah seorang bangsawan di daerah Marguis A. Saat ia berada di wilayah Marguis B, gelarnya akan tidak berlaku. Kesimpulannya, semakin tinggi derajat yang mengangkat seorang bangsawan, semakin berguna gelar itu. Seorang Duke dan Marguis mampu mengangkat seorang Count, tetapi derajat mereka berbeda. Kecuali tentang pembagian wilayah, gelar bangsawan hampir sama dengan gelar bangsawan Eropa di kehidupan Hugo sebelumnya. Meski bisa mengangkat bangsawan, setiap bangsawan memiliki batas masing-masing, yaitu 8 orang. Seorang Duke bisa memiliki 3 orang Marguis, dan 5 orang Count di wilayahnya. Seorang Marguis bisa memiliki 3 orang Count, dan 5 orang Viscount di wilayahnya. Sedangkan Count, bisa memiliki 3 orang Viscount, dan 5 orang Baron. Tentu saja, mereka semua hanya tunduk pada satu kaisar. Di Kekaisaran Black Sun, wilayah dibagi menjadi 5 bagian. Central Plain, bagian tengah yang paling kaya dan subur, adalah wilayah yang dikelola keluarga kekaisaran dan sering disebut Royal Capital. 4 wilayah lain yang sedikit lebih kecil daripada Central Plain, dibagi berdasarkan arah mata angin, dan dikelola oleh 4 duke di bawah kaisar. Tentu saja,
para duke akan membayar banyak pajak setiap tahunnya. Dari penjelasan itu, sudah jelas seberapa luas tanah yang dimiliki seorang Marguis. Setahu Hugo, wilayah yang diberikan kepadanya adalah milik bangsawan yang dieksekusi karena mengkhianati kekaisaran. Banyak bangsawan yang mendambakan lokasi yang kaya tersebut. Siapapun orang yang datang, entah dari mana, sepertinya akan langsung mengambil tempat sebagai target kebencian. Belum lagi, karena dirinya mendapat wilayah mandiri, duke yang menguasai bagian selatan kekaisaran, akan kehilangan hampir seperempat wilayahnya. Hugo merasa sedang dipaksa menjadi gladiator, dan disuruh melawan seekor singa raksasa di awal pertarungannya. Dia benar-benar sakit kepala. Sial. Ini benar-benar penuh kebencian. Hugo mengutuk dalam hatinya. Kalimat bahwa harapan tidak sesuai ekspektasi benar-benar masih berlaku di dunia ini. Ingin menjalani hidup santai tanpa banyak pikiran, sekarang ia malah mendapatkan banyak masalah yang membuat kepalanya terasa begitu berat. Kekuatan duke yang menjabat sendiri adalah iblis tingkat 6. Ayahnya, sang kaisar, adalah iblis tingkat 7 akhir. Mungkin tidak lama lagi ia akan menembus tingkat 8. Kecuali duke atau kaisar dari generasi sebelumnya, tidak ada yang sekuat kaisar sekarang. 3 mantan duke yang pensiun, adalah iblis tingkat 7. Tetapi Hugo tidak bisa memastikan mereka di bagian mana. Sedangkan kakeknya sendiri, dia benar-benar adalah seorang monster tua. Iblis tingkat 8. Untuk nenek Hugo, beliau telah meninggal sebelum dia lahir. Biasanya kaisar atau bangsawan akan memiliki beberapa istri dan selir, seperti ayahnya yang memiliki 3 orang istri. Namun kakeknya berbeda. Beliau hanya memiliki seorang istri. Lelaki tua itu terkenal atas kebijaksanaan serta kekuatannya. Dia bisa dianggap salah satu pahlawan dari ras iblis. Tentu saja, dia sangat membenciku. Terbuat dari bahan yang sama, bukannya menjadi permata, aku malah menjadi arang yang tidak berguna, pikir Hugo saat mengingat lelaki tua itu. Sebagai kaisar di era sebelumnya, kakeknya sedikit mengetahui pengetahuan dari leluhur dan menebak, kalau Hugo telah membangkitkan Eye of the Lord. Alasannya sederhana. Dirinya memiliki mata emas yang tampak indah. Tentu saja Hugo langsung menyangkal. Awalnya sang kakek tidak percaya, dan dirinya akhirnya dipukuli agar mengaku. Setelah menahannya cukup lama, lelaki tua itu akhirnya menyerah. Iris matanya yang berbeda, hanya bisa dianggap sebagai mutasi, karena dalam legenda, Eye of the Lord ditunjukkan dengan 2 iris mata emas, bukan 1. Meski pernah disiksa oleh kakeknya, Hugo tidak membenci, malahan sedikit kasihan pada lelaki tua itu. Pertama, dia kasihan karena telah memupuskan harapan kakeknya. Kedua, ayah dan ibu Hugo membenci sang kakek, karena berpikir, dirinya tidak ingin berlatih disebabkan trauma dari perlakuan kakeknya. Padahal dirinya sendiri yang memilih menutup diri, tetapi kakek yang menjadi korban. Ya, Hugo agak menyesali itu. Tetapi lelaki tua itu, memang sangat kejam terhadap cucunya sendiri. Hugo mengutuk dalam hatinya. Dirinya sebenarnya sempat ingin membalas dendam, tetapi akhirnya melupakan itu. Bagaimana membalas dendam? Dia keberadaan tingkat 8. Keberadaan puncak di dunia ini. Alasan Hugo mengatakan itu, karena dirinya belum pernah mendengar keberadaan iblis tingkat demigod, kecuali dalam buku cerita. Dia sendiri tidak yakin, apakah keberadaan seperti itu hanya dibuat-buat, atau memang nyata. Karena tidak terlalu mempengaruhi hidupnya, Hugo memutuskan untuk melupakannya. Kita telah sampai tuan. Mendengar suara Camelia, Hugo tersadar dari lamunannya. Melihat keluar jendela, sebuah bangunan megah terlihat di matanya. Itu adalah kastil milik Marguis sebelumnya. Tentu saja, sekarang bangunan beserta isinya menjadi miliknya. Sekarang, penghuni kastil telah dibersihkan. Dari keluarga Marguis dan orang-orang yang bekerja di kastil, mereka telah dihapus. Jadi, orang yang bekerja di tempat ini adalah orang-orang baru. Melewati gerbang, banyak satria yang berbaris untuk menyambut kedatangan tuan baru wilayah ini. Berhenti tepat di dekat anak tangga menuju kastil utama, pintu gerbong kereta dibuka oleh kusir. Hugo turun dari sana, diikuti oleh Camelia. Terima kasih banyak atas kerja kerasmu, Pak Kusir. Hugo berkata dengan ekspresi tenang, membuat kusir itu terkejut, mungkin karena penampilannya berbeda dari yang orang itu ingat sebelumnya. Suatu kehormatan bisa melayani Anda pangeran. Ucap kusir tua sambil membungkuk sopan. Untuk barang-barang yang dibawa, kalian bisa memindahkannya. Aku dan Camelia akan masuk terlebih dahulu. Sesuai perintah Anda pangeran. Di mata terkejut si kusir tua,
Hugo dan Camelia masuk ke dalam bangunan kastil utama. Melewati pintu raksasa, Hugo melihat banyak wanita cantik dengan pakaian pelayan, berbaris di sisi kiri dan kanan lorong. Melihat kedatangannya, mereka semua langsung membungkuk hormat sambil berseru bersamaan. "Selamat datang Tuan. Angkat kepala kalian," ucap Hugo dengan ekspresi tak acuh. Melihat mereka bangkit dan menatapnya dengan ekspresi penasaran, dia melanjutkan. "Siapa yang bertanggung jawab di sini?" Seorang sucubus dewasa yang amat cantik, membungkuk sopan. "Hamba rendahan ini, yang bertanggung jawab sebagai kepala maid, Tuan. Nama hamba ini disebut Isabella Tuan. Kalau begitu, bawa aku ke ruang kerja Marguis sebelumnya. Anda baru saja tiba, bukankah lebih baik? Lakukan saja yang aku katakan." Hugo memotong ucapan Isabella dengan dingin. Wanita itu tampak ketakutan sebelum membungkuk sopan. "Maafkan sikap hamba yang tidak sopan Tuan. Jalan menuju ke ruang kerja, silahkan ikuti saya Tuan." Baik. Setelah berjalan cukup lama, mereka sampai di sebuah ruangan luas. Ada 2 rak buku raksasa di bagian kiri dan kanan ruangan. Tentu saja, rak itu dipenuhi dengan buku. Di tengah ruangan, ada meja dan kursi untuk bersantai. Selain itu, ada meja kerja yang dekat dengan jendela besar. Hugo berjalan mendekati jendela. Menatap pemandangan di luar, dia bisa melihat pemandangan kota Black Lily. Selain karena bangunan ini tinggi, lokasi membangunnya juga berada di bukit yang tinggi. Ini membuat jarak pandang yang bisa dilihat menjadi sangat luas. Melihat kota makmur dan indah, Hugo menghela napas panjang. Matanya memancarkan kilau dingin yang tidak bisa dijelaskan. Ya, karena sangat berharga, ini membuat terlalu banyak orang yang menginginkannya.